Halo, selamat malam Squadster. Apa kabar Anda di kesempatan hari ini? Kita sudah masuk di bulan September 2021 ya. Semoga bulan September ini membawa keceriaan seperti lagu yang mungkin pernah Anda dengar tentang judul September Ceria. Tapi ternyata keceriaan itu jangan sampai dirusak dengan hadirnya mitos dalam berinvestasi. Nah, hari ini kita akan berbicara tentang 5 mitos investasi dalam program Smart Market Insight bersama dengan pakar mitos investasi. Ada Mas Ryan Filman. Halo Mas Ryan, selamat malam. Pakar mitos, mantap. Oke, selamat malam Mas Daryl dan juga kepada seluruh smart listeners dimanapun Anda berada. Kalau ya, bukan pakar mitos ya, tapi inspirator investasi nomor 1 Indonesia. Gimana Mas Ryan, sehat ya? Yes, pakar menyelesaikan mitos. Iya, masih dilanjut. Ini jadi panjang ini. Well, anyway, congratulations kemarin acaranya Smart Business Law-nya sukses. Terima kasih loh Mas Ryan kontribusinya, memberikan banyak edukasi dan juga insight sehingga kita bisa melek investasi ya sebetulnya ya. Momentum kemarin dimanfaatkan semaksimal mungkin. Oke. Mas Ryan, saya nggak mau lama-lama ini kalau kita bicara masalah mitos, semua aspek kehidupan itu ternyata tidak hanya di Indonesia, di dunia pun mengalami permasalahan yang satu ini, yaitu mitos. Nah, sedikit dong overview elaborasi pandangan Mas Ryan Filbert tentang mitos itu sendiri seperti apa sih sebetulnya? Khusus spektrumnya di dunia investasi ya? Iya, baik. Jadi berbicara mengenai mitos terkait dengan investasi itu tidak akan jauh. Investasi dan keuangan itu udah pasti jodohnya. Dan saya ini memang juga dari salah satu orang yang belajar keuangan dan investasi itu awalnya di ketika saya memulai di usia 18 tahun, ketika 17 tahun yang lalu itu adalah memang juga mendapati hal itu dari keluarga saya. Jadi obstacle terbesar saya dalam saya belajar investasi dan keuangan itu bukan dari mana-mana, tapi langsung dari papa saya, langsung dari keluarga besar saya, yang langsung sudah memberikan cap bahwa, oh ntar lagi main saham rugi, oh saham ini tempat judi, gitu. Itu udah langsung terasa, dan begitu udah ada cap seperti itu, pasti akan langsung ada cap kedua, yaitu adalah cap sudah tidak direstui, berarti juga tidak akan mendapatkan sokongan modal. Dan jadi akhirnya saya jadi selama perjalanan itu sampai hari ini gitu ya. Saya hari ini sih sudah tidak, tapi butuh keyakinan lama untuk membuat papa saya menjadi bukan paham ya. Jadi sadar bahwa investasi itu, saham itu adalah suatu kendaraan investasi yang memang diakui negara. Setelah saya mendapatkan penghargaan dari Bapak Presiden dan dia baru tahu bahwa oh ternyata saham ini negara perhatiin loh. Selama ini ngelihat koran Kompas yang ada tabel saham begitu panjang itu apaan gitu kan. Banyak di dalam kehidupan saya banyak menemukan seperti itu. Oke, Mas Ryan, kita kan kenal banyak mitos ya, tapi kalau kita jabarkan lebih spesifik lagi, ternyata hanya ada 5. Ini berdasarkan tim survei kami, yang ternyata ini paling membuat atau the most-nya dari mitos-mitos yang membuat orang tuh ya agak sedikit ragu melangkah ya untuk investasi. Yang pertama ini saya surveikan ya, katanya investasi itu sulit. Yang kedua, investasi itu kalau udah berkeluarga aja, kalau masih single nggak usah investasi dulu. Yang ketiga, investasi hanya untuk orang tua. Jadi kita bilang kalau kabar itu nggak usah investasi. Kemudian yang keempat, investasi itu mahal, butuh dana besar. Oke, yang kelima, investasi itu resikonya tinggi. Oke, jadi kita sepakat dulu nih Mas Ryan nih. 5 ini yang kita ulas ya. Tapi saya yakin dari sekian banyak pengalaman smart listeners juga berinvestasi, apakah mungkin dari 5 ini itu betul-betul hanya sebagai sebuah mitos atau justru fakta? Tapi gini Mas Ryan, saya yakin kalau memang itu menjadi sebuah fakta, mungkin karena kurangnya pengetahuan kita, edukasi kita, literasi kita tentang dunia keuangan. Setuju nggak kira-kira Mas Ryan? Betul, jadi memang sesuatu yang kita tidak pahami secara langsung, maka secara otomatis akan banyak hanya pandangan-pandangan atas ketakutan kita atau pandangan-pandangan buruk dari orang sekitar kita. Coba deh, apapun yang kita bicarakan itu selalu akan seperti itu. Bukan hanya bicara mengenai keuangan dan investasi. Jadi kadang-kadang yang memberikan pendapat orang yang tidak paham tapi ikut memberikan pendapat. Akhirnya bahaya. Sama juga ketika terjadinya dalam pandemi seperti ini. Itu juga saya berusaha untuk belajar lebih jauh, bukannya berusaha untuk menjadi ahli, tapi berusaha bagaimana caranya untuk mengantisipasi bagi diri saya. Bukan menjadi pura-pura ahli bagi orang lain loh ya. Nah, itu juga harus berlaku dalam keuangan dan investasi. Oke, Mas Ryan, ini tanggung kita lanjutkan di sesi pertama ini karena saya yakin ini butuh waktu juga ya untuk bisa mencerna ini bahwa ini hanya sebagai sebuah mitos. Termasuk memberikan satu edukasi dan kesadaran itu agak sulit gitu ya, karena
biasanya mitos itu kan melekatnya udah lama, betul. Kemudian begitu viral zaman dulu, sehingga sekarang tuh ngeletekin itu bahasanya tuh agak sulit ya. Nanti satu-satu ya Mas Ryan ya. Betul nggak sih kalau investasi itu sulit, mitos atau fakta? Nah, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Ya, terima kasih Smart Listener, Anda masih bersama kami dalam program Smart Market Insight bersama dengan Mas Ryan Filbert, dan hari ini kita bicara masalah mitos ya. Ini Mas Ryan kadang-kadang 5 hal inilah yang membuat orang itu enggan ya untuk berinvestasi. Mungkin kita lihat dulu background-nya. Kenapa kok mitos ini bisa hadir sih di dunia investasi, Mas Ryan? Ya, memang yang investasi yang benar gitu ya. Ada orang yang berpikir bahwa investasi yang benar itu memang kadang-kadang tidak begitu mudah. Jadi tidak terlalu salah bila berpikir bahwa investasi itu sebenarnya adalah sulit gitu ya. Contoh sederhana, kalau kita mau investasi saham yang benar, maka kita kalau siapapun yang ditanya sebenarnya, saya milih saham apa, itu sebenarnya nggak boleh memberikan rekomendasi secara langsung. Nah, artinya kan begitu kita orang awam itu dihadapkan dengan statement tersebut, tiba-tiba kita menjadikan form bahwa, oh ternyata susah ya milih saham ya. Jadi berpikir seperti, nah kalau misalnya nanti Anda bertemu di satu kejadian bahwa tiba-tiba mendapatkan suatu kemudahan dalam memilih saham dengan menggunakan sebuah rekomendasi, itu bisa menjadi delik pelanggaran bagi yang memberikan rekomendasi, ataupun juga menjadi sarana yang nantinya jadi menjerumuskan Anda ketika Anda rugi. Misalnya ternyata disuruh beli saham yang mungkin tanda kutip lagi dalam mengalami penurunan, sehingga yang merekomendasikan adalah yang jual, yang direkomendasikan adalah yang jadi membeli. Jadi investasi yang benar itu memang bukannya sulit, tapi sebenarnya memang harus mandiri. Kata-kata mandiri ini yang memang perlu di-highlight gitu loh. Nah, kalau kita mendapatkan sesuatu investasi yang kelihatannya tidak ada resiko sama sekali, ini lebih bahaya lagi. Karena apa? Karena semua investasi pasti ada resikonya. Di dalam hidup kita, bukan hanya investasi, apapun ada resikonya. Nah, di bagian ini kita juga terjadi sesuatu yang bermasalah. Jadi, kalau misalnya, saya ulang sekali lagi ya, kalau Anda ditawari investasi yang tidak ada kesulitannya sama sekali, duduk diam tanpa resiko sama sekali, ini Anda berakhir dengan kemungkinan besar yang bermasalah. Tapi kalau misalnya Anda ketemu dengan instrumen investasi yang benar, Anda bisa jadi harus mandiri. Kenapa? Karena investasi yang benar itu memang diperlukan suatu kemandirian. Contoh, Anda investasi emas. Seolah menjadi suatu gampang karena kita bisa mengimajinasikan. Tapi Anda akan dihadapi masalah bagaimana cara menyimpannya. Kalau seiring dengan waktu banyak, bagaimana cara menyimpan dan merawatnya. Dan itu harus mandiri Anda lakukan. Nah, jadi memang akan ke arah sana. Kemandirian ini penting dalam Anda berinvestasi. Jadi sepakat nih, untuk poin pertama, investasi itu sulit adalah mitos. Mitos. Yang benar adalah investasi itu perlu kemandirian bagi diri kita. Mas Ryan begini, kalau kita masih berpatokan dengan mitos itu di zaman dulu, bagi orang-orang yang mungkin masuk ke era kolonial sih ya masih berkutat ya dengan hal itu ya. Tapi gimana mungkin, saya ambil sebuah kasus atau situasi, millennials lagi debat nih tentang investasi itu sulit, kata kolonials. Bagaimana memberikan satu pencerahan agar ada satu pemahaman yang relevan dan masuk ke logika berpikir dari orang kolonial bahwa investasi sebenarnya nggak sulit sih sebetulnya. Nah, gimana cara menyampaikannya? Begini. Investasi bagi orang-orang yang mungkin agak terjadi lagging ya. Dia ini mempelajari sesuatu yang lompat. Satu adalah di zamannya papa saya untuk mengenal saham itu jauh. Karena investasi yang sejauh yang ditahu adalah dalam pemahaman sehari-hari adalah menabung, membeli emas, dan membeli properti. Karena ada bentuk fisiknya. Dan menabung itu kan adalah produk satu abad ya. Gitu. Dan sedangkan pasar modal itu kan boleh dibilang hijrah masuk ke dalam ke daerah ke kita itu kan setidaknya baru tahun 95-an gitu ya. Baru ada aturannya. Jadi ada suatu gap untuk pengetahuan hal tersebut. Nah, gap kedua adalah gap bagaimana cara membelinya. Jadi udah produknya masalah, yang kedua adalah gaptek pula. Jadi ya tambah menjadi sulit gitu. Karena bingung login-nya, bingung mencetnya, habis itu juga ditanya, "Loh, ini kode saham. Kode saham itu apa? Kode saham yang mana mesti saya pencet?" Nah, yang begitu-begitulah yang membuat ada gap-nya. Jadi cara yang paling mudah itu sebenarnya kalau mulai investasi dari saya pribadi ya. Mulailah investasi itu jangan dari yang Anda rasa asing.
Jangan dari Anda asing. Kalau misalnya Anda mulainya tahu dari emas, nggak apa-apa. Tapi tiba-tiba Anda harus melebar. Kenapa nggak silver ya? Jadi Anda menambah. Kenapa nggak titanium ya misalnya? Platina ya? Emang bisa? Loh, nikel gimana? Oke, kalau itu ngomongnya komoditi. Kalau saya mau beli saham. Oke deh, jangan ngomong beli saham. Beli saham kan beli perusahaan. Mau nggak Anda memiliki sebuah bank yang besar di Indonesia? Mau? Oke, kalau gitu. Sebut aja dulu banknya. Jadi kita mulai itu dari sesuatu yang gampang kita cerna. Jadi kita belajarnya itu memang harus step by step. Jadi memang tidak bisa kita telan langsung sampai membeli saham, tidak mau harga turun, di mana tidak mungkin harga bisa naik bisa turun, juga langsung mau naik, juga mau langsung mendapatkan dividen, juga mau aman. Pokoknya juga itu ya jadi sulit sendiri karena tingkat kesulitannya ditambah oleh diri kita. Seperti itu. Kita yang membuat sebetulnya. Betul. Oke. Dari penjabaran itu kita fix bahwa mitos tentang investasi itu sulit. Oke. Yang kedua Mas Ryan, investasi jika sudah berkeluarga saja. Nah, ini yang jadi pemikiran juga gitu loh, karena banyak orang yang membuat satu paradigma sendiri. Ya masih muda sih, fun-fun aja dulu, takut ada keluarga baru mikir gitu loh, bla 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 sebagainya. Walaupun kadang-kadang kita kenal istilah menabunglah sejak usia muda atau menabunglah sejak dini. Walaupun menabung itu juga merupakan bagian dari investasi. Tapi kok bisa beredar ya investasi itu jika sudah berkeluarga saja? Ini gimana asal muasalnya dari perspektifnya Mas Ryan sendiri? Saya hampir kebingungan kalau itu di polling dan ternyata itu muncul sebagai top answer loh. Kenapa? Karena kalau bicara mengenai investasi itu harus dilakukan setelah kita berkeluarga, ya agak-agak terlambat. Kenapa? Gini, ketika Anda sudah berkeluarga, Anda akan ada pengeluaran yang menjadi lebih besar. Orang itu setelah menikah, tambah punya anak, itu adalah kunci uang keluar lebih banyak. Betul. Nah, bagaimana caranya Anda bisa berinvestasi lebih banyak ketika Anda keluar uang lebih banyak? Nah, investasi itu kan perlu uang gitu loh. Jadi kalau misalnya Anda investasi perlu uang dan Anda di tengah pengeluaran yang besar, Anda nggak akan lebih bagus di mana Anda bisa investasi ketika belum ada pengeluaran yang besar. Yes. Saya berinvestasi pun terlambat loh. Saya mulai kenal investasi umur 18 tahun. Saya bilang terlambat. Saya kalau bisa tahu saya mau mulai lebih awal. Warren Buffett 13 tahun. Dan dia juga bilang seharusnya saya lebih dini. Loh, saya bagaimana nasib saya gitu ya. Dan jadi artinya adalah kata-kata itu hampir saya tidak tahu bagaimana caranya sampai ada mitos yang beredar itu. Saya tidak bisa mendapatkan common sense-nya, tidak bisa mendapatkan logikanya. Mungkin orang-orang yang ngomong itu justru adalah orang-orang yang menyesal. Kenapa dia tidak investasi lebih awal? Satu, dengan investasi lebih awal, dia akan mendapatkan sesuatu lebih murah. Dua, ketika dia investasi lebih awal, mungkin dia bisa mendapatkan sesuatu kelonggaran. Contoh sekarang begini deh, kita jangan ngomong yang namanya investasi. Yang namanya orang kalau beli properti itu kan pakai rata-rata menggunakan KPR. Coba saya tanya, lebih baik mulai beli properti KPR sekarang atau 5 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu? Banyak orang bilang, kenapa saya nggak mulai 10 tahun yang lalu ya, hari ini sudah lunas. Berarti kan nggak sesuai statement tersebut bahwa lebih baik ketika sudah berkeluarga. Biasanya orang-orang yang memang harus kita akui, kemapanan berpikir seseorang itu menjadi lebih ketika dia sudah berkeluarga. Tapi akhirnya akan menjadi suatu pemikiran, aduh sayangnya kenapa saya tidak mulai sebelum anak saya ada. Sehingga dari uang investasi inilah anak saya bisa mendapatkan mendapatkan sekolah yang lebih bagus, pendidikan yang lebih baik. Ya. Iya, jadi sebenarnya malah statement itu adalah bentuk penyesalan menurut saya. mungkin karena ini sebagian dari hasil surveinya menunjukkan ke arah indikasinya ke arah situ ya Mas Ryan ya. Iya. Oke. Kita lihat dulu, ini ada dua komentar yang masuk. Yang pertama dari Ibu Kasih ya. Ibu Kasih. Ini lucu temanya katanya tentang mitos. Tapi benar apa yang dikatakan Mas Daniel dan juga Mas Ryan, dalam kehidupan itu penuh dengan mitos. Nah, ini yang saya tahu, apakah ini mitos atau tidak. Investasi itu khususnya di bidang trading saham adalah judi. Kalau menurut saya, judi kalau nggak tahu ilmunya. Itu. Nah, bagaimana pandangan Mas Ryan? Iya, benar. Begini ya, apapun yang kita lakukan, sebenarnya itu ada sedikit sisi judinya. Apapun sebenarnya. Tapi yang akhirnya saya pengen mendefinisikan adalah yang namanya judi itu adalah ketika kita melakukan sesuatu cuma dengan tebak-tebakan. Contoh gampang gini ya, kita berdua lagi duduk sebelahan, saya sama Mas Daril. Saya bisa bikin suatu bentuk perjudian atau tebak-tebakan. Mas Daril,
kita pasang taruhannya 10.000. Yang buka pintu pertama cewek apa cowok nih? Jadi tiba-tiba langsung judi. Nggak usah suruh saham gitu. Nah, saham itu adalah sesuatu yang bisa Anda mau perlakukan apapun Anda bisa. Anda mau dagangin bisa. Anda jual beli dapat selisihnya untuk dapat profit jangka pendek. Anda mau nggak dijual-jual, dibeli terus. Sampai kalau perlu 100% perusahaan itu nanti jadi milik Anda juga bisa. Atau Anda tebak kancing, lempar koin, lempar kartu, lempar apapun untuk menentukan nama saham yang Anda beli juga bisa. Atau Anda mengikutin teman Anda juga bisa. Itu adalah bagian perjudian. Betul, setuju saya. Ya. Memang betul semua kalau nggak tahu ilmunya, nggak tahu pengertiannya, itu akan salah kaprahkan gitu ya. Iya. Pasti jadi tebak-tebakan. Iya, ketika itu menguat dan mengakar, udah sebagai jadi sebuah mitos. Yes. Oke, baik. Mas Ryan, kita break dulu ya. Kita satu bahas tentang 5 mitos yang kami pulingkan dalam perbincangan kali ini. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Smart Market Insight bersama dengan Mas Ryan Filbert, inspirator investasi nomor 1 Indonesia. Kita masih bicara tentang 5 mitos investasi di edisi hari ini. Nah, tadi sudah dimentahkan ya, bahwa itu sebetulnya ada sebagian dari sebuah mitos yang layaknya setelah edukasi dan juga insight disampaikan Mas Ryan. Semoga tidak lagi identik dengan investasi sulit, kemudian juga investasi kalau udah berkeluarga aja. Nah, yang ketiga nih Mas Ryan, dari hasil polling kita, investasi itu hanya untuk orang tua. Berarti nggak bisa yakin. Iya. Gimana mitosnya begini Mas Ryan? Iya, jadi kalau ini separuh benar, tapi tidak pekajaman. Kenapa? Kalau misalnya bicara kayak saya dulu ya, 17 tahun yang lalu, buka rekening saham itu 25 juta. Di mana kalau 25 juta pada saat itu tahun 2004 memang suatu angka yang lumayan. Dan membuka reksadana itu 45 juta untuk investor account. Artinya memang mungkin tidak bisa anak muda yang masuk gitu. Yang waktu itu masuk anak muda nekat aja model kayak saya tidak sengaja dagang dapat uang, lalu ketika uang itu ada bukan saya pakai semuanya pada konsumtif, tapi saya pakai untuk investasi, mulai belajar investasi. Tapi ketika hari itu saya ajak teman-teman saya satu kampus, itu tidak ada satupun yang melakukan. Jadi ketika dengar angkanya 20, oh gila mahal amat. Buset mahal amat. Nggak ada yang 500 ribuan. Ya ngomongnya gitu tuh dulu gitu ya. Nah, jadi ya kalau kalau memang dikenal di 17 tahun yang lalu atau lebih lama, mungkin nggak salah karena masalah uangnya itu beda karena harus besar. Maka wah, udah mesti tua dong yang punya uang segitu, simpenan segitu gitu ya. Logis. Tapi kalau hari ini kata-kata itu seperti orang yang tidak pernah keluar rumah. Ya hari ini sih bener ya nggak keluar rumah gitu ya. Tapi artinya gini, kalau kita itu hari ini mau buka rekening saham, itu mungkin hari ini 100 ribu cukup. Buka rekening reksadana bahkan di marketplace yang hari ini ada, mulai 10 ribu dikasih. Investasi emas pada hari ini ada yang bentuknya lebih kecil daripada 1 gram. 0,0 sekian gram. Beli aset kripto pada saat ini buka rekeningnya 50 ribu. Dan artinya kan sebenarnya apa iya uang segitu tidak ada yang punya. Jadi kata-kata itu menjadi tidak relevan. Jadi mitos ini adalah mitos zaman dulu yang ditarik sampai hari ini yang sifatnya hanya membuat kita jiper, takut, lalu akhirnya jadi punya suatu hal penilaian yang salah gitu. Itu udah nggak tepat. Oke, baik. Itu sudah dimentahkan ya dan juga diedukasi tentang mitos tersebut. Saya mau ke WhatsApp nih Mas Ryan. Ya. Ini sudah ada Ibu Diah. Kalau Ibu Diah bilang begini katanya, mitos yang saya tahu, konon kabarnya investasi itu bikin stres karena kita terpukul mentalnya dan juga psikologinya sehingga orang enggan untuk berinvestasi. Bagaimana pandangannya Mas Ryan? Iya. Baik. Kata-kata investasi itu kadang-kadang tiba-tiba langsung memang melekat pada saham, pada trading forex gitu ya. Sebenarnya investasi itu ada yang kita lakukan mungkin kita tidak sadar. Misalnya beli properti, beli apartemen, itu kan investasi juga. Sekarang saya mau tanya sama Anda, kalau misalnya Anda smart listeners gitu ya, hari ini beli properti dan ternyata propertinya tidak ada yang sewa gitu ya, ataupun lagi turun ketika mau dijual,
Apakah Anda stres? Yes, mungkin stres. Kalau Anda sudah tidak punya uang, tidak punya pendapatan, ngutang pula sama bank, harus bayar cicilan propertinya, stres. Jadi masalah stresnya itu bukan dari propertinya, tapi dari masalah lain yang dilakukan akibat kita tidak punya uang. Nah, jadi kalau misalnya kita taruh pada instrumen seperti emas gitu ya, saya mau dengar apakah ada orang yang beli emas, tapi begitu turun kayaknya dia kesal, tidak bisa tidur. Ya mungkin kalau dia masukin seluruh hartanya dia dalam satu titik, dia beli sampai 1 ton, terus turunnya 20%, ya mungkin nggak bisa tidur. Nah, jadi sebenarnya yang terjadi itu kalau ngomongin investasi yang benar itu yang membuat Anda tetap bisa melakukan pekerjaan Anda, tidak mengganggu, tetap Anda melakukan apa yang Anda suka, dan biarkan saja ketika nantinya akan tumbuh. Sama seperti Anda, kalau saya bilang ya, yang namanya investasi, instrumen investasi, membeli investasi, berinvestasi, itu seperti kita menanam pohon di belakang rumah kita. Kalau Anda biarkan, kalau misalnya Anda liatin setiap jam, saya rasa Anda akan frustasi. Nah, cikal bakal Anda frustasi di dalam instrumen investasi itu adalah karena Anda belinya dengan tebak-tebakan, dengan menggunakan uang dapur Anda. Jadi kalau tidak naik, Anda lusa tidak makan karena tidak punya minyak. Atau Anda menggunakan dengan hutang tetangga Anda dan hutang kartu kredit dan seluruh hutang apapun yang perlu dibayar minggu depan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah investasi itu menjadi sesuatu yang kita anggap bisa membuat stres adalah kalau kita tidak cocok investasinya. Jadi kalau Anda merasa tidak cocok dengan investasi cryptocurrency karena tidak ada fisiknya dan Anda juga nggak ngerti cryptocurrency itu jenis makanan apa, ya tolong jangan ikut-ikutan beli. Oh tapi saya tergiur sama harga, nah kan jadi salah kan. Investasi itu kan mesti kita pahami, ini tergiur sama harganya. Sudah banyak investasi yang katanya investasi tergiur harganya berakhir tidak menyenangkan. Beli batu akik, beli antorium, beli gelombang cinta. Terus apalagi nggak tahu saya, apalagi yang begitu banyak di sekitar kita yang mungkin yang Anda pernah dengar. Ya, Anda stres nggak ketika Anda punya batu akik itu ternyata tidak naik harganya? Betul. Pada waktu itu ketika batu akik booming, saya ditanya, Mas Ryan, gimana nih mengenai batu akik? Kalau saya bilang mah nggak mungkin. Loh kok bisa bilang nggak mungkin? Nggak mendukung instrumen, nggak peka zaman. Gampang saya bilang, ada batu lain yang udah begitu lama dan diakui sebagai bagian dari perhiasan dan memang ada harganya. Nggak booming-booming amat tuh. Loh apa itu? Berlian? Biasa aja, nggak booming-booming amat. Jadi artinya saya melihat itu, dan ketika pada saat itu saya nggak ikut-ikutan, bukan arti saya suka batu-batuan, oke, suka batu alam, tapi nggak ikut-ikutan dengan hype dengan cara seperti itu gitu. Jadi ya kita harus bisa menginvestasikan uang kita tanpa menggunakan uang yang salah, dan yang kedua jangan memilih instrumen yang kita tidak suka, makanya Anda bisa tetap enak tidur. Oke, Mas Ryan, jadi gini, kalau dari apa yang Mas Ryan sampaikan sendiri, sebetulnya kita kekurangannya di mana sih? Edukasinya kah? Atau mungkin juga literasinya yang masih kurang mumpuni, karena banyak orang yang lebih memilih ikut-ikutan saja, kemudian juga begitu kapok, kalah, udahlah, stop sama sekali. Gimana kira-kira pandangan Mas Ryan? Iya, jadi berbicara pendidikan di negara kita itu, mohon maaf sekali lagi kepada Mas Menteri dan yang lain gitu, ini adalah kesalahan kita bersama, dan sudah terjadi menahun, bahwa pendidikan keuangan itu benar-benar teoritis. Coba sekarang saya mau tanya Mas Daryl, pernah nggak sih ketika kita kuliah, kita diajarin bagaimana cara menaksir nilai gaji yang umum buat kita? Atau kalau kita mau mengerjakan suatu hal, kita bisa atas profesi kita lah. Saya misalnya seorang desainer gitu. Kita diajarin bagaimana cara mendesain. Kita diajarin bagaimana caranya membuat desain yang bagus dan berpikir bagaimana caranya desain itu terjadi. Tapi kita tidak pernah diajari bagaimana caranya membuat harga atas jasa desain kita yang benar. Jadi kita ini memang lack of knowledge about finance and investing. Kita tidak diajarkan itu. Kita mungkin paling jauh adalah kalau keluarganya keluarga pedagang, dia diajarkan bagaimana cara mencari margin. Tapi kita tidak diajarkan bagaimana caranya lakukan penempatan modal. Orang sampai saat ini, sekarang saya mau tanya deh, orang-orang yang bikin PT, bertiga atau berempat kepada teman-temannya, bikin sahamnya dibagi 25% masing-masing. Saya mau tanya, beneran nggak store modal? Enggak loh.
Setelah itu tidak nyambung antara keuangan dia yang ada di pembukuan dia dengan yang ada di akte perusahaannya. Ini kan berarti lack of knowledge bahwa maksudnya ketika ada yang namanya modal disetor pada akte pendiriannya, itu maksudnya adalah diakui penyetoran itu benar-benar terjadi pada pembukuan rekening bank dia. Secara hukum ya? Secara hukum dan secara akuntansi. Dan saya mau tanya, ketika kita membuka akun pada rekening bank, pertama kali perdana, pernah nggak orang bank tanya, ini penyetoran modalnya benar ya sesuai akte ya? Dia nggak urus juga. Saling tidak urus. Jadi ada sesuatu yang putus, dan yang kedua adalah ada pendidikan mengenai keuangan yang memang benar-benar kita tuh kaget. Kita tuh tiba-tiba kelempar langsung ketika kita selesai kuliah loh. Kita benar-benar tidak tahu menilai harga kita. Kita tidak tahu menilai apa yang harus kita miliki pertama kali. Dan itu memang, kita terlambat ya. Kalau menurut saya kita terlambat mengenai investasi dan keuangan versi dunia sih mungkin 50 tahun. Versi perbankan kita terlambat sekitar 20 tahun. Jadi ketika awal-awal saya mulai mengenal investasi saja, di luar negeri, itu bank itu sudah menjadi financial planner. Dan tren itu baru terjadi sekarang loh. Coba deh, sekarang udah mulai tuh. Ayo, bangun kekuatan finansial kamu dengan menabung di bank ini. Nanti kamu bisa beli reksadana, kamu bisa beli ori. Baru terjadi. Jadi bank bukan lagi menjadi tempat saving dan borrowing, tapi bank itu menjadi perantara penjual investasi. Itu mulai terjadi sekarang trennya. Kemarin-kemarin mah masih jauh itu. Gitu. Iya. Oke, baik. Mas Ryan tinggal 2 nih. Nanti kita sampaikan lebih detail di tip yang terakhir ya. Ayo. Kita masih bersama dengan Anda. Seru nih kalau ngomongin masalah mitos nih. Dan hari ini yang serunya lagi diluruskan langsung oleh pakar investasi Indonesia nomor 1, Mas Ryan Filbert. Anda dan mudah-mudahan kami akan segera kembali. Sesi terakhir, Smalister, bersama dengan Mas Ryan Filbert, inspirator nomor 1 Indonesia. Kita bicara masalah tentang 5 mitos dalam investasi yang konon kabarnya ini cukup membuat orang tuh males atau enggan ya untuk berinvestasi karena ya mitos-mitos ini yang beredar. Dan hari ini kita akan coba klarifikasi lengkap beserta alasan yang sangat reasonable dan juga make sense pastinya. Oke, Mas Ryan yang keempat, kita langsung gabung 2 ya yang terakhir ya. Oh, siap. Yang keempat adalah investasi itu mahal, butuh dana besar katanya. Is that true? Iya, ini ada sedikit sesuatu yang agak overlapping dengan tadi berbicara bahwa investasi itu adalah orang tua punya mainan lah. Iya. Jadi di bagian ini ya sebenarnya kenapa disebut mahal ya sebenarnya tidak juga, karena pada hari ini semuanya menjadi jauh lebih murah dibandingkan di masa-masa yang lalu. Contoh sederhana, bicara mengenai investasi, kalau dulu membeli saham itu minimum 500 lembar. Hari ini minimum beli saham 100 lembar. Artinya dengan saham yang sama, andaikan harganya tidak bergerak, di 10 tahun yang lalu itu saya harus mempersiapkan uang lebih banyak 5 kali lipat daripada hari ini. Berarti memang membutuhkan modal yang besar pada saat itu. Lalu kalau saya mungkin beli reksadana, kalau dulu membeli reksadana kelipatannya itu mungkin dengan angka 5 juta. Hari ini membeli reksadana kelipatannya mungkin nggak ada kelipatan minimum. Lalu kalau saya misalnya geser lagi membeli surat hutang. Zaman dulu kalau kita mau beli surat hutang negara, gitu kita siapkan saja tiket size-nya mungkin 1 miliar, 2 miliar. Dulu sudah mulai turun menjadi 100 juta. Hari ini obligasi retail itu 1 juta. Ini lagi mulai nih SR 15 nih. Oh ya. Jadi coba bayangkan, dulu itu untuk mendapatkan privilege tersebut, Anda itu mungkin perlu 100 kali lipat uang daripada hari ini. Lalu kalau misalnya nih ya, kita mau melompat ke emas. Emas hari ini kurang dari 1 gram Anda bisa beli. Kalau Anda 1 kilo mungkin menjadi tidak affordable karena harganya hampir 1 miliar. Dan hari ini ada pecahan yang kecil-kecil. Perkara masalah apakah itu nanti menjadi sesuatu yang efisien atau tidak, kita jangan bahas ya. Kalau itu nanti menjadi bagaimana meminimalisir biaya. Lalu kalau misalnya kita mau investasi saham di luar negeri, katakanlah di Amerika. Dulu ketika saya memulai, itu untuk opening account adalah 20.000 US dollar. Hari ini beberapa platform itu bisa mulai dari 100 dolar. Jauh kan? 20.000 ke 100. Dulu membeli saham di Amerika, itu minimum sudah bisa per lembar. Tapi 1 lembar saham Amerika, 1 lembarnya harga 3.000 US. Wah, mati dong. Hari ini Anda bisa membeli as low as 1 dolar.
untuk membeli saham yang $3.000, yaitu adalah fractional shares ownership. Nah, jadi kalau dari apa yang saya breakdown, perlu biaya mahal, ya iya, ada yang mahal karena Anda membeli saham dari luar negeri mungkin jadi lebih mahal, oke, karena ada transfer dan lain sebagainya. Ada juga mungkin yang tidak berubah, Anda membeli properti. Anda membeli properti, mungkin kan Anda membeli properti pasti dengan nilai satuan yang cukup gitu ya. Meskipun bilang, Pak, hari ini kan bisa yang namanya urun dana, Pak, untuk membeli properti. Ya boleh juga tuh Anda tahu kalau ternyata ada yang namanya kegiatan urun dana membeli satu properti rame-rame. Ya. Nah, jadi sebenarnya enggak juga butuh dana mahal. Anda terjebak pada pemahaman belajar sama orang yang belajar investasinya 40 tahun yang lalu gitu. Jadi ilmunya adalah membesar gitu. Dulu kalau beli saham itu berat sekali. Kalau mau telepon ke broker masa kita bilang, "Sorry ya, Pak, belinya 1 lot, tawar di harga yang paling murah," kan malu. Loh, kalau hari ini Anda pencet aplikasi Anda, siapa yang tahu kalau Anda belinya cuma 1 lot dan tawar di harga paling murah, nggak masalah gitu. Jadi menjadi sesuatu yang sangat jauh berbeda, dan itu saya dapat katakan itu bukan mitos, tapi Anda mungkin pakai mesin waktu ke masa lalu kali, jadi dapat informasinya salah. Oke, last but not least, investasi itu resikonya tinggi. Iya, begini ya, kalau bicara mengenai resikonya tinggi, investasi itu sama seperti kita ini memilih mobil. Anda mau pilih mobil yang kencang dan cepat, tapi Anda cari, saya mau yang kencang sekali tapi irit, mana ada? Ya, saya mau yang pelan dan irit, ya bisa. Kalau mau kencang, mau irit, ya nggak bisa. Anda mau cari sesuatu yang untungnya besar, tapi Anda mau cari yang resikonya nggak ada. Ya, susah. Jadi investasi itu ada banyak. Sama seperti Anda memilih mobil juga tadi. Anda mau yang mesinnya 3000 cc, ada. Tapi lebih resiko, ya kan? Apalagi orang yang nyetir baru kemarin sore dapat SIM. Oh ya udah, berat. Udah Anda kemarin sore baru dapat SIM, beli mobil dengan mobil sport, nyetir di gang. Nah, aduh, itu berarti double tuh tingkat kesulitannya. Lebar ya kan, pinggirnya got. Udah berat, udah pasti nggak bisa. Nah, jadi bicara mengenai investasi itu beresiko, iya, apapun beresiko buat diri kita itu di dalam hidup kita itu selalu ada risiko atas pilihan kita. Tapi kalau bisa dibilang investasi itu tinggi resiko, coba kita coba bilang ya, bicara mengenai investasi, itu ada kelasnya. Contoh, Anda mau membeli yang aman dari resiko. Anda membeli surat utang negara. Aman nggak? Aman. Tapi bilang gini, Pak, saya bisa nggak kalau surat utang negara saya bisa menghasilkan 40% per tahun? Ya negaranya bengek bayar surat utangnya kepada Anda. Iya. Betul loh. Pak, saya kalau kenapa yang namanya saham bisa menghasilkan untung yang tinggi, Pak? Ya karena kan Anda tidak dijanjikan apapun. Coba, ada nggak orang yang investasi saham dijanjikan sama seperti Anda membeli obligasi? Iya. Nggak ada, surat utang kan menjanjikan. Kalau yang namanya kalau misalnya Anda membeli saham, tidak. Membeli emas. Sekarang saya mau tanya, emas itu adalah tinggi risiko atau rendah risiko? Ayo, coba kita di dalam hati aja. Rendah risiko. Emas itu tinggi risikonya. Itu tinggi ya? Itu tinggi. Coba kalau Anda liatin harganya, emang harga bisa selalu naik? Tapi lagi hype banget ya sekarang ya Mas Ryan ya? Ya, masalah hype itu nomor 2 ya. Tapi saya bilang gini, kalau saya bilang, kenapa Ryan bisa ngomong tinggi? Di tempat lain bisa ngomong rendah, nggak konsisten. Bukan, kalau saya mau bilang tinggi, satu, emas. Apakah emas itu bisa selalu naik? Tidak, bisa naik dan turun. Betul? Ya, betul. Dua, apakah emas bisa menghasilkan anak emas? Jadi Anda taruh di brankas, tiba-tiba jadi muncul 1 kilo 100 gram gitu? Enggak. Sekarang saya mau tanya, saham itu bisa naik, bisa turun nggak? Ya. Bisa, tapi kalau Anda tetap pegang saja, apakah Anda mendapatkan anak daripada saham? Namanya dividen? Dapat. Berarti mana yang lebih tinggi risikonya? Emas. Ya emas dong, karena benar-benar hanya depends kepada kenaikan harga. Loh Pak, harga emas itu selalu naik. Nah, tiba-tiba jadi keluar kata-kata yang tidak relevan. Sotoy, selalu naik. Dari mana statement selalu naik itu? Gitu. Naik dan turun itu atas harga. Kita tidak bicara itu dalam investasi, tapi kita berbicara mengenai nilai. Wow, ini panjang lagi ngomong ini. Ya udah. Kita bikin sequence kedua kalau gitu ya. Iya, harus round. Mas Ryan, kita ambil konklusinya, sudah 3 menit terakhir, sisanya waktunya, silakan. Ya, saya itu adalah orang yang datang dari banyak anggapan-anggapan dari keluarga saya dan di sekitar kita itu terkait hal investasi itu negatif.
Bahkan bukan mitos tapi negatif, bahkan dilarang gitu. Jadi saya datang dari seperti itu dan saya sudah pergi sama otoritas jasa keuangan dari Sabang sampai Merauke mengedukasi satu bulan saya bisa 8 kali pergi loh antar kota dulu. Jadi saya tahu memang ini adalah PR kita bersama. Jadi kalau Anda tidak investasi, sebenarnya pada akhirnya yang rugi Anda kok. Investasi yang paling sederhana itu adalah membeli sesuatu yang Anda anggap akan bermanfaat untuk Anda di kemudian hari. Coba, apakah itu serta-merta adalah investasi saham? Ya nggak usah kalau Anda ternyata tidak paham. Gitu ceritanya. Mulailah dari apa yang kita tahu dan kita kenal ya. Iya. Oke, baik. Mas Ryan, apa pesan yang mau Anda sampaikan terhadap orang-orang atau smart listeners yang sorry itu saya masih percaya dengan mitos-mitos yang kami sebutkan, walaupun masih banyak sekali mitos-mitos yang beredar di luar sana tentang sebuah investasi. Iya, saya adalah orang yang berusaha untuk mencari tahu kenapa mitos itu datang. Oke. Sehingga dengan saya bisa membuktikan mitos itu benar dan salah. Dan atas dasar apa pemikiran tersebut, saya jadi bisa menilai lebih jauh. Jadi semua hal yang dipertanyakan, contoh mitos yang kayak gini yang ringan, mitos yang susah ditunduk gini, Pak, kalau yang namanya bulan Mei harga selalu turun ya? Oh, ini kan lebih bengis lagi tuh. Itu saya coba, saya uji coba seperti itu. Dan itu yang memang harus kita lakukan. Makanya lakukanlah namanya check and recheck. Oke. Seperti itu. Oke, baik. Mas Ryan, thank you loh waktunya disingkat, padat, jelas, meluruskan semua mitos yang beredar, walaupun saya yakin masih banyak mitos yang beredar di luar sana, tapi mungkin ini tidak masuk dalam pooling kami karena mayoritas orang menjawab hal itu. 5 hal yang memang tadi sudah kita sampaikan. Tapi dari apa yang disampaikan Mas Ryan, semoga pelan-pelan mulai masuk ke dalam nalar berpikir setiap orang yang mendengarkan hari ini untuk bisa merubah paradigmanya bahwa investasi sulit, hanya untuk orang yang tua saja, hanya yang udah berkeluarga, resiko dan segala macamnya, tidak lagi. Walaupun semuanya itu mungkin bisa terjadi jika edukasinya sangat kurang. Anyway, sehat-sehat Mas Ryan Filbert. Kita ketemu lagi di perjumpaan berikutnya dengan tema dan pembahasan yang berbeda. Terima kasih Smart Listener sudah bergabung sama kami. Salam buat keluarga ya Mas Ryan ya. Ya, sama-sama. Jaga kesehatan ya. Selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas dan sampai jumpa. Halo, terima kasih sudah menyaksikan video di RF Channel on YouTube. RF Channel adalah channel edukasi untuk kita secara bersama-sama belajar dan mendapatkan aktualisasi mengenai investasi, keuangan, dan bisnis bersama saya, Ryan Filbert, dan tim. Add nomor WhatsApp saya di 0895 07 08 0789 0895 07 08 0789. Download aplikasi MyRF di Android atau iOS untuk mendapatkan artikel dan tema-tema khusus mengenai edukasi investasi, keuangan, dan bisnis pada aplikasi MyRF sekarang juga. Setiap bulan, saya bersama dengan tim memiliki kelas, mulai dari belajar trading dengan analisa teknikal, yang strateginya bisa Anda terapkan pada seluruh market, mulai dari saham, forex, hingga cryptocurrency, atau kelas investasi saham bernama Fundamental Camp. Untuk mengetahui kelas lainnya dan bertanya mengenai kelas, hubungi tim sekarang juga di 0852 882 6187. Sekali lagi, 0852 882 6187. Semoga terus bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.